Halo semua, jadi hari ini saya akan membahas mengenai budaya dan tradisi dalam kebidanan. Yang pertama, budaya dalam kebidanan. Jadi, apa sih itu budaya dalam kebidanan? Nah, budaya dalam kebidanan dapat diartikan sebagai nilai, norma, dan praktik yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan perawatan ibu dan bayi baru lahir yang berlaku di suatu kelompok masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan ibu hamil, keluarga, dan petugas kesehatan dalam proses kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, aspek budaya yang berkaitan dengan kehamilan. Nah, yang pertama adalah di Betawi berlaku pantangan makan ikan asin, ikan laut, udang, dan kepiting karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin. Yang kedua adalah ibu hamil dilarang tidur siang karena takut bayinya besar dan akan sulit melahirkan. Yang ketiga, ibu hamil dilarang masuk hutan karena menurut kepercayaan baunya harum, sehingga makhluk-makhluk halus dapat mengganggunya. Aspek yang keempat adalah tidak boleh makan pisang dempet, nanti bayinya bisa kembar. Aspek yang kelima adalah pantangan keluar rumah waktu maghrib karena dikhawatirkan diganggu makhluk halus atau roh jahat. Aspek yang keenam adalah pantangan menjalin rambut karena bisa menyebabkan lilitan tali pusat. Peran bidan di komunitas terhadap budaya selama hamil. Adapun peran bidan di komunitas terhadap budaya selama hamil, yang pertama adalah KIE tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC teratur, konsumsi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, dan tidak berpantang, dan KIE mitos yang tidak benar ditinggalkan. Yang kedua adalah pendekatan terhadap tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi-tradisi negatif atau yang berpengaruh buruk. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama dengan dukun setempat. Selanjutnya, aspek budaya yang berkaitan dengan persalinan. Banyak ibu yang bersalin memilih dukun untuk melakukan persalinan di rumah dan mengoleskan minyak kelapa pada vagina agar memperlancar persalinan, juga minum banyak kelapa muda agar memperlancar persalinan. Aspek budaya yang berkaitan dengan nifas dan bayi baru lahir. Yang pertama adalah ibu menyusui memakan makanan asin, itu dapat menyebabkan ASI akan menjadi asin. Yang kedua, ibu habis melahirkan dilarang untuk tidur siang. Yang ketiga, bayi berusia 1 minggu sudah boleh diberi nasi atau pisang agar mekoniumnya cepat keluar. Yang keempat, ibu postpartum harus tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk karena takut darah kotor naik ke mata. Yang kelima, ibu yang mengalami kesulitan dalam melahirkan, rambutnya harus diurai dan persalinannya dilakukan di lantai. Diharapkan ibu dapat dengan mudah melahirkan. Yang keenam adalah bayi baru lahir yang sedang tidur harus ditemani dengan benda-benda tajam. Dampak budaya dalam kebidanan. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah ketika budaya tersebut sesuai dengan praktek medis yang diakui secara umum dan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah ketika budaya tersebut tidak sejalan dengan praktek medis yang diakui secara umum dan dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Topik yang kedua adalah tradisi dalam kebidanan. Jadi,
tradisi dalam kebidanan? Nah, tradisi dalam kebidanan dapat diartikan sebagai praktik-praktik atau kepercayaan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan perawatan ibu dan bayi baru lahir yang telah diturunkan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh tradisi dalam kebidanan. Yang pertama adalah penggunaan tumbuhan obat selama kehamilan dan persalinan. Yang kedua adalah upacara atau ritual khusus saat persalinan. Jadi bagaimana sih cara menghormati budaya dan tradisi dalam kebidanan? Ada 3 cara. Yang pertama adalah mendengarkan dan memahami kepercayaan serta praktik budaya dan tradisi. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kesehatan dan keamanan. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi tenang dan sopan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.